Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Ramadan itu indah. Masih semangat ya menjalankan ibadah puasanya? Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini mengenai ukhuwah Islamiyah. Apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu? Lebih lengkapnya, yuk kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan juga Mbak Aura, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa berjumpa, bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang perlu kita syukuri. Iya. Dan juga sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Pada hari ini kita membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita mendalam apa itu ukhuwah Islamiyah, perlu diketahui bahwa ukhuwah itu artinya adalah persaudaraan. Dalam Islam, ukhuwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Muslim atau semua orang Islam. Kemudian yang kedua, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau juga ukhuwah basyariyah. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah itu adalah ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Artinya cakupannya lebih luas. Lebih luas ya, seperti Pak. itu, ya. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kita sebagai orang muslim hukumnya wajib menjalin silaturahmi, menjalin kerjasama, dan juga saling gotong royong. Artinya sesama umat Islam tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menjatuhkan. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Maka jangan sampai bercerai-berai. Kalau sampai saling menghina, saling merendahkan, maka agama Islam ini ya tidak akan maju, tidak akan bisa kompak. Ya, padahal kita ketahui bahwa Rasulullah bersama para sahabatnya itu memperjuangkan Islam ini sangat susah payah seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu lil muslim kalbunyan. Orang muslim terhadap muslim yang lain itu sebagaimana sebuah bangunan. Yang mana satu contoh ketika sebuah bangunan itu misal ada tiang 4. Ya sudduhu ba'duhu ba'dun. Harus saling menguatkan satu sama lain. Jadi misal satu bangunan itu ada 4 tiangnya. Maka ketika 4 tiang itu berdiri dengan kokoh, maka bangunan ini akan sulit untuk dirobohkan. Akan tetapi ketika ada 1 tiang atau 2 tiang yang roboh, maka mungkin bisa jadi bangunan itu masih bisa berdiri. Masih tidak akan roboh, akan tetapi tidak sekuat sebagaimana ketika tiangnya masih lengkap 4. Yaitu sama seperti kita orang muslim. Kalau kita semua kompak, ya, tidak saling menjatuhkan, saling kerjasama, maka Islam kita akan kokoh, kita akan kuat. Yang dimaksud kerjasama itu dalam segala hal,
dalam segala hal. Atau satu contoh dalam hal keagamaan. Ketika ada saudara kita yang mungkin agamanya mungkin sedikit menyimpang atau tidak mengerjakan kewajiban sebagai orang Islam, ya kita ingatkan. Jangan justru dibiarkan, jangan justru dicela, jangan justru dihina. Nah, harus saling mengingatkan seperti itu. Kemudian juga dalam segi sosial. Dalam segi sosial harus saling membantu. Ya. Karena apa? Karena kita sehakikatnya adalah saudara. Dalam hadis lain Rasulullah juga mengumpamakan bahwa orang muslim dengan muslim yang lain itu ibarat sama seperti satu tubuh. Di mana ketika yang satu sakit, maka semuanya merasa sakit. Satu contoh, Mbak Aura kakinya sakit, pasti mulutnya juga merasa sakit. Badannya, seluruh badan juga merasa sakit. Lah, seperti itulah orang Islam harusnya. Ketika ada satu yang kesulitan, maka yang lain juga membantu. Ketika yang lain mengalami musibah, yang lain juga peduli. Ya. Jadi itu adalah ukhuwah Islamiyah, di mana kita sesama orang muslim ini harus tetap menjaga kekompakan, tetap menjaga persaudaraan, sehingga agama Islam ini menjadi kokoh dan tidak diremehkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air dalam satu negara. Nah, kebetulan kita hidup di Indonesia ini, kita hidup di negara yang tidak menganut satu agama. Ya, di Indonesia banyak suku-suku, banyak golongan yang berbeda, baik bahasanya berbeda. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya aku ini ciptakan kamu ini bermacam-macam. Min dzakarin wa unsa, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum su'uban, dan aku jadikan engkau berbangsa-bangsa. Ya. Kemudian wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Ya, di Indonesia ini kita banyak suku yang berbeda. Ada suku Jawa, Madura, Bugis, dan lain sebagainya. Bahasa juga banyak yang berbeda. Ini adalah rahmat dari Allah. Sungguhnya kita di Indonesia ini istilahnya Allah memberikan rahmat kepada negara kita ini dengan berbagai agama, dengan berbagai bangsa, dengan berbagai bahasa, suku yang berbeda. Itu untuk melihat kekompakan bagaimana sih orang Islam, apakah bisa menjalin persaudaraan terhadap lain agama, ya, atau satu negara ini. Maka kita harus tetap saling menghormati kepada teman kita. Untuk masalah sosial, kita tidak masalah berteman dengan orang Kristen, berteman dengan orang Hindu, atau dengan agama lain. Kita tahu di Indonesia ada 6 agama kan, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ya, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ya. Maka tetap harus kita jaga persaudaraan. Itu dalam segi sosial. Ya, jadi kalau kepada lain agama, kita harus menjaga, kewajibannya adalah dalam segi sosial. Kita harus tetap menjaga kekompakan, kekeluargaan atau persaudaraan. Tapi kalau dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jika urusan agama, ya sudah, ketika dia mau ke gereja silakan ke gereja, kita mau ke masjid. Tapi kalau urusan sosial tidak usah pandang bulu atau tidak usah lihat agama. Misal satu contoh, ada orang di jalan jatuh, masa kita harus tanya agamanya apa? Kalau Islam baru kita bantu, kan tidak seperti itu. Nah, jadi harus tetap saling membantu. Apakah dapat pahala Pak bantu orang yang lain agama? Tetap. Urusan pahala itu urusan Allah, yang penting kita
saling membantu terhadap sesama, seperti itu. Jadi urusan sosial itu kita harus tetap saling kerjasama. Kemudian juga misal dalam hal jual beli, ya kita mau beli pas di jalan kehabisan bensin, ya kemudian mau beli bensin, ada orang jualan bensin, tidak harus kita tanya dulu, mohon maaf Pak, sampean agamanya apa? Kristen, oh ya sudah tidak jadi beli saya, ya masa seperti itu ya. Jadi tidak usah tanya agamanya apa, yang penting dia sudah mau menjual barangnya atau menjual bensinnya tadi itu, kemudian kita bayar, ya sudah selesai. Seperti itu. Tapi kalau urusan agama baru lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sesama manusia. Cakupannya lebih luas. Seluruh dunia, dalam artian kita sebagai orang Islam harus saling menghormati perbedaan. Ya. Karena memang Allah menciptakan manusia ini kodratnya tidak sama. Ada orang yang ada bangsa atau ada satu negara yang di situ penduduknya semua putih semua. Ada yang hitam semua. Kalau di Indonesia ini campur, ya ada yang putih, ada yang hitam. Lah, itu perbedaan. Perbedaan adalah rahmat. Nah, maka dari itu kita harus menghormati adanya perbedaan. Itu. Nah, karena apa? Karena pada hakikatnya seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, sumbernya dari satu orang. Siapa? Nabi Adam. Nah, jadi kita itu keturunannya satu dari Nabi Adam. Sehingga apapun itu agamanya, dia dari negara mana, kalau dia berbuat baik dengan kita, ya kita juga harus berbuat baik, seperti itu. Jangan sampai kita memusuhi orang, apalagi ya yang kita musuhi itu sebenarnya tidak benci terhadap kita, seperti itu. Sama seperti perjuangan Rasulullah itu, Rasulullah ketika memperjuangkan agama Islam itu tidak pernah menantang terlebih dahulu, tidak. Tapi ketika kita istilahnya digoda atau bahasa kita tuh dipancing terlebih dahulu, baru kita ya mengikutilah, seperti itu. Jadi pelajaran kita hari ini bahwa sesungguhnya persaudaraan yang harus kita jalin itu tidak hanya sebatas pada satu agama saja. Jadi pada semua orang kita harus tetap berbuat baik. Tetap menjaga kekompakan, menjaga kerjasama. Nah, intinya seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa setiap apa yang Ustaz sampaikan pasti ada kurangnya. Nah, maka apabila ada kekurangan, mari kita perbaiki. Apabila ada yang baik, mari kita ambil, kemudian kita jadikan satu pelajaran bagi diri kita, kita resapi dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.